Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hilman Maulana dengan NIM 12330200002. Saya sebagai moderator, di sini kami kelompok 4 akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai dasar etika. Adapun anggotanya, yang pertama saya sendiri Muhammad Hilman Maulana, dan yang kedua ada Mutiara Hafiz, yang ketiga Siti Safahali Zatunisa, yang keempat Muhammad Rizky Aziz Mulkan, yang kelima Nurul Wahdah, yang keenam Muhammad Naufal Fauzan Irawan, dan yang terakhir Muhammad Nur Faid Ramadan. Etimologi kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta dari India, kasta Brahmana, yaitu penggalan kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar. Secara harfiah, kata Pancasila bisa diartikan sebagai 5 dasar. Pancasila dibuat oleh Sultan Hamid II atas perintah Soekarno. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia merdeka pada tanggal 17 bulan 8 tahun 1945 yang dapat menjadi ciri-ciri Garuda, yaitu 17 helai bulu pada sayap kiri dan kanan, 8 helai bulu ekor, 19 bulu pangkal ekor, dan 45 bulu di leher. Pancasila mempunyai lambang Garuda, serta di dalam lambang Garuda terdapat beberapa gambar. Antara lain, yang pertama adalah bintang, menyatakan ketuhanan yang Maha Esa. Lambang dari sila ini adalah sebuah bintang emas 5 sudut yang terletak di tengah perisai, yang berarti cahaya yang berasal dari Tuhan kepada setiap manusia dan melambangkan spiritual manusia tersebut. Yang kedua adalah rantai, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada bagian kanan bawah perisai Garuda terdapat lambang rantai dengan 2 bentuk, yaitu lingkaran dan persegi, yang berwarna kuning keemasan, yang menggambarkan rakyat Indonesia saling terikat erat, bahu-membahu, dan saling membutuhkan. Yang ketiga, pohon beringin, yaitu Persatuan Indonesia. Lambang pohon beringin dengan warna hijau pada daun dan coklat pada batangnya terletak di bagian kanan atas perisai, yang menggambarkan ragam budaya, etnis, suku yang rakyat Indonesia miliki, dan rakyat Indonesia yang meneduh dalam naungan negara. Yang keempat adalah kepala banteng, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lambang Pancasila di bagian kiri atas perisai Garuda adalah lambang kepala banteng tersebut, yang berwarna hitam dengan warna dasar merah menyala, menggambarkan hewan yang suka berkumpul, bersosialisasi, seperti rakyat Indonesia yang tengah bermusyawarah atau mengambil keputusan. Yang kelima adalah padi dan kapas, yang artinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan lambang padi dan kapas dengan warna dasar putih di bagian kiri bawah perisai Garuda, menggambarkan rakyat Indonesia yang penuh dengan kemakmuran dan kesejahteraan. Sidang pertamanya pada 20 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Dalam sidang ini, Muhammad Yamin menyampaikan 5 asas negara, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kekaryaan, dan kesejahteraan rakyat. Kemudian, Supomo juga mengusulkan dasar negara Indonesia merdeka, yang terdiri dari persatuan kekeluargaan, musyawarah dan demokrasi, serta keadilan sosial. Kemudian, pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno memperkenalkan 5 sila, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, musyawarah atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya, Soekarno juga menyatakan bahwa nama yang paling tepat untuk dasar negara adalah Pancasila. Mengapa? Berdasarkan petunjuk dari seorang temannya yang ahli dalam bidang bahasa,
Data dasar itulah yang menjadi dasar pendirian negara Indonesia yang kekal dan abadi menurutnya. BPUPKI kemudian membentuk Panitia 9 untuk merumuskan lebih rinci tentang rumusan Pancasila sebagai dasar negara dan pembuatan Undang-Undang Dasar 1945. Para tokoh Panitia 9 sendiri yaitu terdiri dari Soekarno, Muhammad Hatta, M.E.A.A. Maramis, Mr. Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, Wibowo Purbo Hadijojo, Abdul Kahar Muzakir, Haji Agus Salim, dan Kiai Haji Abdul Wahid Hashim. Dan dari hasil pembahasan Panitia 9 tertuang dalam Piagam Jakarta atau Jakarta Charter pada 22 Juni 1945 sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengertian etika secara bahasa adalah berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang berarti kebiasaan atau karakter. Menurut Dr. Randus Gajaiba, etika adalah teori tentang tingkah laku manusia yang dipandang dari segi baik dan buruknya. Etika tidak lain adalah aturan perilaku manusia dalam pergaulan antar sesamanya dan menegaskan mana yang baik dan mana yang buruk. Sebagai makhluk sosial, tidak dapat dipungkiri bahwa manusia tidak bisa terlepas dari manusia yang lain. Maka dalam melakukan hubungan sosial tersebut, diperlukan etika sebagai pedoman dan kebiasaan yang baik. Etika merupakan ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, serta tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Bedanya moral dengan etika merupakan ilmu pengetahuan tentang problematika yang ada pada perbuatan manusia. Contohnya, saat bertamu ke rumah orang, etika kita bertamu adalah mengucapkan salam terlebih dahulu. Sedangkan moral lebih bersifat ke individu karena moral dapat dipengaruhi oleh lingkungannya sendiri. Contoh-contoh etika di kehidupan sehari-hari senantiasa menjaga kerukunan antar sesama manusia, seperti bertetangga yang baik. Yang kedua, menunjukkan sikap hormat terhadap orang lain, baik dalam pembawaan diri, berbicara, dan bersikap, seperti saling menghormati dan menghargai pendapat orang lain, dan mendengarkan dan memahami pendapat orang lain, menghindari komentar atau ucapan yang didiskriminatif. Yang ketiga, menunjukkan sikap kemurahan hati terhadap siapa saja. Contohnya, seperti donor darah, berbagi, menjadi relawan, berbagi dengan orang lain juga. Yang keempat, senantiasa berperilaku yang baik dan selalu menciptakan kebaikan di tengah lingkungan masyarakat, seperti membuang sampah pada tempatnya, bersikap sopan, dan ramah pada keluarga, tetangga, juga teman. Yang kelima, tidak melanggar janji yang telah diucapkan kepada orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Wahda dengan NIM 12330200028. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh-contoh etika dari kelima Pancasila. Sebelum ke contoh-contoh, kita bahas apa itu etika. Etika dalam bahasa Yunani adalah ethos yang merupakan istilah untuk perasaan, adat istiadat, watak, serta cara berpikir untuk melakukan suatu perbuatan atau tindakan yang baik atau yang buruk. Sedangkan secara etimologisnya, etika merupakan ilmu yang membahas tentang segala kebiasaan atau adat istiadat. Berikut contoh-contoh etika dari kelima Pancasila. 1. Sila ketuhanan yang Maha Esa. Implementasi pada sistem etika Pancasila, yakni toleransi yang kuat untuk saling menghormati dan menghargai agama dan kepercayaan individu lain. Kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Implementasi dalam sistem etika Pancasila pada sila kedua ini juga dapat dilakukan dengan sikap saling menghormati atau individu lain sebagai pribadi yang utuh. Ketiga, sila persatuan Indonesia. Sistem implementasi sistem etika Pancasila dalam sila ini yakni ketika masyarakat Indonesia mengedepankan prinsip persatuan. Keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
dalam permusyawaratan perwakilan. Sistem etika yang diimplementasikan dapat tercermin dalam pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai warga negara, selalu memperlihatkan keutamaan dari kepentingan negara dan kepentingan masyarakat. 5. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Implementasi dalam sistematika Pancasila dicerminkan dalam sikap gotong royong dan kekeluargaan, juga rasa menghargai sesama seperti menghargai hasil karya orang lain, menghargai hak orang lain, dan menghargai setiap usaha orang lain. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Rufait Ramadan atau biasa dipanggil Rama, NIM 1233020038. Saya akan menjelaskan kenapa harus Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika dimaksudkan untuk mengembangkan dimensi moralitas dari dalam diri setiap individu, sehingga memiliki kemampuan menampilkan sikap spiritualitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai sistem etika mendasarkan penilaian baik dan buruk pada nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Solusi agar Pancasila sebagai sistem etika dapat berjalan dengan baik atau dengan efektif di zaman reformasi adalah melakukan segala kegiatan yang mana itu selalu berpedoman kepada sila-sila Pancasila yang berlaku, seperti beribadah, toleransi, gotong royong, keadilan, serta melakukan hak dan kewajiban dengan baik. Jadi, pada inti pembahasan materi yang sudah kami paparkan, nilai-nilai Pancasila yang sudah ada pada negara Indonesia tidak terlepas dari segala aspek kehidupan masyarakatnya, terkhusus dalam etika kehidupan sehari-harinya. Begitupun moral dan akhlak masyarakatnya tersendiri. Sehingga masyarakat Indonesia mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam etika kehidupannya. Maka semakin mudah bagi bangsa ini untuk mencapai tujuan bersamanya, yaitu menjadi negara yang maju, bermartabat, bermoral tinggi, dan kelak akan menjadi negara maju seperti negara-negara lainnya. Sekian, terima kasih.